Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kawruh basa. Yang tidak lain, nanti tujuan setelah pembelajaran ini anak-anak bisa tahu apa yang dimaksud dengan cangkriman dan juga menambah wawasan kalian dalam muri-muri budaya Jawi. Yang pertama yaitu cangkriman. Yang dimaksud cangkriman itu unen-unen kang isine utawa batangane bedhekan. Jadi isinya adalah tebak-tebakan. Dalam bukumu cangkriman itu dikelompokkan menjadi dua, namun sebetulnya ada tiga. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu cangkriman wancah. Cangkriman wancah, sing diarani cangkriman wancah yaitu cangkriman atau bedhekan yang diambil dari suku kata pan dan akhir, istilahnya singkatan. Contohnya tulodo pindang kileng. Pindang kileng. Pindang kata dasar suku katanya adalah pin dan dang. Pin dan dang. Jadi ada dua suku kata. Yang pertama pin dang. Kemudian kata berikutnya adalah kileng. Kata suku katanya juga ada dua, yaitu ki dan leng. Yang pertama pindang itu artinya adalah sapi nang kandang. Pindang, jadi ada dua, itu artinya dua kata. Pi itu mewakili dari sapi dan dang itu nang kandang, jadi digabung. Kemudian yang kedua adalah kileng. Ada dua suku kata yaitu ki dan leng. Ki itu diambil dari kaki dan leng itu adalah menteleng. Jadi setiap satu suku kata itu akan mewakili satu kata. Setiap satu suku kata itu mewakili dari satu kata. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa juga singkatan akronim. Akronim posyandu. Posyan, pelayanan. Jadi satu suku kata itu mewakili dari satu kata. Saya ulang, pindang kileng itu artinya adalah sapi nang kandang, kaki mentelang. Sapi nang kandang, kakinya mentelang, kakinya. Yang kedua, Pak Lowo. Pak Lowo. Di situ tegese tapak ula dawa. Pak mewakili tapak, lo mewakili ula, dan wo mewakili dari dawa. Jadi dalam cangkriman wancah ini setiap satu suku kata itu nanti diuraikan atau mewakili dari satu kata. Kemudian contoh yang ketiga yaitu seles pedeng wer-weran. Susur teles di PP nang gedek jewer-jeweran. Namanya apa tuh? Susur kita untuk minang ya, kalau zaman dulu untuk menginang simbah-simbah itu kan seperti rambut kan muntel-muntelan ya, jadi kayak jewer-jeweran. Itu mengenai cangkriman wancah. Sekali lagi, cangkriman wancah itu bentuknya adalah seperti akronim, satu suku kata nanti diuraikan menjadi satu kata. Kemudian yang kedua, masih pada halaman 5, cangkriman pepindan. Cangkriman pepindan. Pepindan wi mirip mirip meh podo. Contoh, ora mudun-mudun yen ora nggawa mrica sak kantong. Ora mudun-mudun
yen ora nggawa mrica sak kantong. Itu berarti pepindhan. Dari awal tadi sing diarani cangkriman kuwi bedhekan. Ora mudhun-mudhun yen ora nggawa mrica sak kantong. Iki batangane apa? Tegese apa? Ibaratnya apa? Tepat di situ dijelaskan. Contohnya adalah kates atau pepaya. Ngerti pepaya nggih? Nah, pepaya itu tidak akan jatuh jika belum masak, belum tua. Kalau kamu ingat, kalau pepaya yang belum masak, di sana bijinya masih berwarna putih, ya betul, berwarna putih. Kalau sudah tua, bijinya berwarna coklat hitam-hitaman. Nah, biji yang kehitam-hitaman itu di sini diibaratkan adalah mrica. Mrica. Nanti kalau tidak tahu mrica iki kaya apa to, Pak? Nah, silakan matur ibunya, nyuwun pirsa ibuke, Bu, mrica wis sing kados napa. Ngoten nggih. Jadi cangkriman pepindhan kuwi mirip diibaratkan. Yang kedua, ing dhuwur wayangan, ing ngisor jedoran. Ing dhuwur wayangan, ing ngisor jedoran. Wayangan tunggu. Nah, ning dhuwur wayangan, ning ngisor jedoran. Gak-gak tuh. Nah, jedoran itu contone wong ngunduh kerambil. Unduh kerambil. Kerambil kuwi apa? Sing diarani kerambil kuwi kelapa. Orang mengambil kelapa mesti membawa sabit atau arit. Nah, terus diibaratnya kayak wayangan, main wayang. Kemudian setelah itu buahnya jatuh dadur-dadur. Iku pok. Nah, ning dhuwur wayangan sing ngisor jedoran. Buah kelapanya jatuh bak itu nggih. Kemudian contoh yang ketiga, anake gelungan ibune krembyang. Anake gelungan ibune krembyang. Anake gelungan sing wis diarani batangane wit pakis. Atas iki wit pakis. Nanti bisa dibuka Google-nya wit pakis sing kaya apa, daripada dijelaskan di sini juga belum. Kemudian lagi mungkin bisa anak tambahkan cangkriman yang ketiga, yaitu blenderan utawa plesetan. Bisa kalian tambahkan, yaitu bedhekan sing isine plesetan. Contohnya disuguhi opak angin. Suguhi wi kanggone saat kita bertamu itu disuguhi. Ya di sini ora disuguhi wedang kopi, ora disuguhi roti, namanya disuguhi opak angin. Tegese apa? Tegese ora disuguhi apa cuma disuguhi angin yang sudah berlalu lalang. Terus contoh lagi yang kedua, mungkin bisa kalian tambahkan, gajah numpak becak ketok apane. Gajah numpak becak ketok apane? Ketok apane ta? Yo ketok khayale ketok hanya orang mungkin gitu ya. Tapi kalau dalam di sini kita khususkan pada materi pada aturan tata bahasa Jawa. Tapi kalau kita masukkan di sirkus itu beda lagi, mungkin becaknya lebih besar, Pak, seperti itu bisa. Jadi kita belajar bisa menempatkan yang sesuai. Kemudian pada halaman berikutnya di sana ada yaitu tembung saroja. Tembung saroja yaitu tembung loro kang tegese bebarengan utawa mbangkake ya saged bisa ditambahkan nggih. Tembung saroja
yaiku tembung loro kang tegese bebarengan utawa bangetake. Contone andhap asor, angkara murka, kemudian angkat junjung. Wis angkat karo junjung itu ya sama, itu jadi tegese bebarengan padha. Terus kaping sekawan babak belur tatune kata. Kemudian yang nomor 5 yaitu bagas waras, kesehatan, sehat walafiat. Itu sing diarani tembung saroja, tembung loro kang tegese bebarengan utawa bangetake nggih saged. Contone abang buranang, abang banget. Terus berikutnya yaitu tembung entar. Tembung entar sing diarani tembung entar yaiku tembung sing tegese ora sak benere utawa kiasan. Contoh dawa tangane tegese wong sing selemer utawa seneng colong jupuk. Kalau dalam bahasa Indonesia mencuri itu tidak boleh ya. Meskipun tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan Maha tahu, dan perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Semua agama manapun tidak ada yang menyarankan untuk mencuri, itu tidak ada. Jadi mari kita selalu memberikan sikap yang baik pada teman, pada lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Kemudian contoh lagi, contoh ingkang kaping pindho, dawa ususe. Mboten ateges ususe dawa itu mboten nggih, tapi tegese sabar banget. Jadi kalian sudah kelas 6 ora usah emosinan, nanti bisa sabar, itu tegese dawa ususe. Kemudian lagi kaping 3 entek atine, was-was, kuatir, ratap, kuatir. Kemudian yang keempat yaitu gede atine. Entek atine saiki gede atine. Tegese apa ta gede atine? Tetek, ora kagetan, tetek, madep, mantep. Kemudian yang kelima yaitu idu geni. Itu air ludah, geni itu panas utawa omongane mandi. Itu geni. Jadi di sini ora arti sebenarnya. Di kiasan, seperti kiasan. Itu geni tegese omongane mandi. Contohnya sing omongane mandi yaitu yang pertama adalah orang tua, terutama ibu. Jadi anak-anak berusaha harus patuh pada orang tua. Orang tua mendoakan kalian demikian, insya Allah Tuhan akan mengabulkan. Jadi usahakan kalian tidak menyakiti dari orang tua, agar kalian selalu didoakan yang baik. Dan semua orang tua saya yakin mendoakan anaknya menjadi baik. Kita lanjutkan anak-anak, yang berikutnya yaitu ukara tanduk. Ukara tanduk iku ukara kang ater-atere anu swara. Ater-ater ki napa to, Pak? Sing diarani ukara tanduk dalam bahasa Indonesia itu sing diarani kalimat aktif. Aktif itu berarti melakukan kegiatan. Contohnya di situ ada sardi menek wit pelem. Nah, di situ penek ya, penek. Yang kedua ada sardi menek wit pelem. Itu penek itu kata dasar, jadinya menjadi sardi menek wit pelem.
dadi menek wit pelem itu kalimat aktif. Contohnya lagi kita ambil contoh dari temanmu, contohnya siapa ya yang kelas 6, Kelin misalkan. Kelin belajar bahasa Jawa. Kelin belajar bahasa Jawa itu kalimat aktif atau ukara tanduk. Nanti bisa lawannya yaitu ukara tanggap yang kedua, yaitu kalau dalam bahasa Indonesia adalah kalimat pasif. Kalimat pasif. Contohnya di situ tadi Sardi menek wit pelem ukara tanduk, yang diubah menjadi kalimat tanggap menjadi wit pelem dipenek Sardi. Wit pelem objeknya menjadi di depan, wit pelem dipenek Sardi. Kemudian contoh yang kedua tadi apa? Kelin sinau basa Jawa, yang diubah menjadi ukara tanggap basa Jawa disinaoni Kelin, contohnya seperti itu. Kemudian di situ ada contoh lagi, aku nyamai buku tulis, ukara aktif, ukara tanduk atau kalimat aktif. Kalau dirubah menjadi kalimat pasif atau ukara tanduk menjadi buku buku dak samai atau ya buku tulis dak samai. Di situ buku tulis ya. Nah, jadi cirinya kalau ukara tanduk utawa kalimat aktif itu subjeknya letaknya di depan. Kalau ukara tanduk tanggap atau kalimat pasif itu objeknya di depan. Itu ya anak-anak mengenai ukara tanggap, ukara tanduk, tembung entar, tembung sarojo lan cangkrimal. Itu anak-anak beberapa materi pada pagi hari ini. Silahkan nanti bisa kalian buka lagi buku pepak bahasa Jawa dan juga leden atau latihan yang ada di buku bisa kalian buka. Sekian dari Pak Ali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.